Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang berlarian dalam kepanikan. Berita penuh dengan kata krisis, harga-harga melambung, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan rasa takut menyelimuti hampir setiap rumah. Di saat mayoritas orang justru menyimpan uang mereka di bawah bantal, ada sekelompok kecil manusia yang bertindak berbeda. Mereka tidak panik, mereka tidak ikut-ikutan menjerit, malah sebaliknya di saat banyak orang terpuruk, mereka justru mengumpulkan kekayaan dengan kecepatan luar biasa. Pertanyaannya adalah, siapa mereka? Bagaimana mungkin ketika mayoritas sibuk menyelamatkan diri, justru ada yang memanfaatkan situasi untuk melompat beberapa level lebih tinggi secara finansial? Kalau kita tarik mundur ke sejarah, hampir semua krisis besar melahirkan pemenang baru. Saat resesi, ketika orang-orang menutup toko, ada pihak yang justru membeli perusahaan dengan harga murah. Saat pasar saham jatuh, ada investor yang masuk membeli ketika semua orang panik menjual. Pola ini berulang berkali-kali, namun hanya sedikit orang yang menyadarinya. Jadi, mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik krisis? Atau sebenarnya kita semua punya peluang yang sama? Hanya saja kebanyakan dari kita terjebak dalam merasa takut. Setiap kali dunia diguncang oleh krisis, baik itu krisis ekonomi, perang, pandemi, atau bahkan krisis energi, ada pola yang selalu muncul, yaitu sebagian besar orang kehilangan, sebagian kecil bertahan. Dan hanya segelintir yang justru meraih keuntungan berlipat ganda. Mari kita renungkan sejenak, apakah ini sekedar kebetulan atau ada pola logis yang bisa dipahami? Bukankah seharusnya krisis merugikan semua orang, tapi kenyataannya tidak? Dan justru dari sini kita bisa mulai membuka mata, siapa mereka yang menjadi kaya raya di tengah situasi kacau. Mari kita tarik ke peristiwa Great Depression tahun 1929 di Amerika Serikat. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, banyak bank bangkrut, pasar saham runtuh. Mayoritas orang menderita, bahkan antre untuk sekedar mendapat sup gratis. Namun di balik penderitaan massal itu ada individu-individu yang melihat peluang. Salah satu contohnya adalah Joseph Kennedy, ayah dari Presiden John F. Kennedy. Saat pasar saham jatuh bebas, Kennedy menjual sahamnya lebih awal sebelum kejatuhan yang paling parah, lalu membeli kembali di titik bawah. Keputusannya bukan semata soal keberuntungan, tetapi hasil dari pola pikir berani bertindak berlawanan arah dengan massa, dengan logika yang dingin. Ketika orang-orang tenggelam dalam kepanikan, dia justru tenang menganalisis. Contoh serupa juga terjadi pada tahun 2008 ketika dunia dilanda krisis finansial global. Anda pasti pernah mendengar nama Warren Buffett, sang investor legendaris. Pada saat banyak bank besar diambang kebangkrutan, Buffett justru masuk menanamkan uang miliaran dolar untuk menyelamatkan Goldman Sachs dan General Electric. Banyak yang menganggap tindakannya gila. Mengapa memasukkan uang ke institusi yang sedang sekarat? Tapi hasilnya, ketika ekonomi mulai pulih, investasi Buffett menghasilkan keuntungan berlipat. Apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa krisis selalu menciptakan aset yang undervalued. Atau bahasa sederhananya, aset yang dijual murah karena ketakutan. Dan orang-orang yang mampu melihat peluang di balik ketakutan itulah yang akhirnya memperkaya diri. Namun mari kita deduksi lebih dalam. Apakah berarti setiap orang bisa meniru langkah mereka? Tidak sesederhana itu. Karena untuk bisa mengambil keputusan berlawanan dengan arus dibutuhkan bukan hanya modal finansial, tetapi juga modal psikologis, kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional di tengah kepanikan, serta keberanian untuk menanggung resiko. Disinilah letak perbedaannya. Mayoritas orang cenderung ikut arus, karena mengikuti mayoritas terasa lebih aman. Tetapi justru arus besar itulah yang sering mengarah ke jurang. Mereka yang menolak mengikuti massa malah menemukan jalur baru yang membawa mereka ke atas. Sekarang mari kita masuk ke konteks yang lebih dekat, yaitu pandemi COVID-19. Apa yang terjadi pada tahun 2020? Dunia benar-benar lumpuh, perekonomian global jatuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, bisnis kecil berguguran. Namun pada periode yang sama, orang-orang terkaya di dunia justru melipat gandakan kekayaannya.
Jeff Bezos, Elon Musk, dan para pendiri perusahaan teknologi mengalami lonjakan kekayaan drastis. Mengapa? Karena di saat orang-orang panik, perilaku konsumen berubah drastis. Orang berhenti belanja di toko fisik, beralih ke online. Orang berhenti bepergian, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan kebutuhan digital meningkat. Bezos dengan Amazon mendapat berkah dari ledakan belanja online. Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX mendapatkan momentum karena pergeseran investasi ke teknologi masa depan. Sekali lagi, pola yang sama terulang, yaitu krisis bagi sebagian orang adalah bencana, tapi bagi yang tepat, dia adalah akselerator. Sekarang kita bertanya, apakah ini hanya soal orang-orang kaya yang semakin kaya, ataukah ada peluang bagi orang biasa? Jawabannya ada, tapi sangat bergantung pada cara pandang. Misalnya, saat pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, namun ada juga yang justru menciptakan bisnis baru, yaitu menjual masker, hand sanitizer, vitamin, atau bahkan membuka kelas online. Mereka melihat celah di tengah perubahan perilaku masyarakat. Artinya peluang itu selalu ada, hanya saja sering kali tertutup oleh rasa takut dan mentalitas ikut-ikutan. Kebanyakan orang berkata, semua sedang sulit. Tidak mungkin ada peluang. Padahal sejarah membuktikan peluang terbesar justru muncul ketika semua orang merasa tidak ada jalan keluar. Mari saya ajukan pertanyaan retoris untuk Anda. Ketika pasar saham anjlok, apakah itu tanda kehancuran atau tanda diskon besar-besaran? Ketika harga properti turun, apakah itu tanda kiamat atau tanda kesempatan membeli aset berharga lebih murah? Jawabannya tergantung perspektif kita. Mereka yang panik melihat bencana, mereka yang tenang melihat peluang, dan disinilah letak rahasia orang-orang yang jadi kaya saat krisis, yaitu mereka menguasai seni melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Tetapi ada satu faktor tambahan yang tidak boleh kita abaikan, yaitu pengetahuan. Orang-orang yang bisa kaya di tengah krisis bukan hanya berani, tetapi juga tahu apa yang mereka lakukan. Mereka belajar sejarah, memahami pola, dan menguasai data. Warren Buffett tidak sembarangan menaruh miliaran dolar. Dia tahu betul nilai dari perusahaan yang dia beli. Jeff Bezos tidak kebetulan sukses di pandemi. Amazon telah dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Hanya momentum yang mempercepat. Artinya keberhasilan mereka bukan lahir dari keberuntungan murni, tetapi hasil akumulasi pengetahuan, persiapan, dan strategi yang matang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah mungkin orang biasa bisa meniru langkah-langkah itu? Mungkin kita tidak punya miliaran dolar untuk membeli saham perusahaan besar, tapi prinsipnya tetap bisa diaplikasikan. Misalnya, ketika semua orang panik menjual, kita bisa belajar menabung saham berkualitas. Ketika semua orang menutup usaha, kita bisa mencari produk atau layanan yang justru dibutuhkan saat krisis. Saat krisis energi, mungkin peluang ada di energi alternatif. Saat krisis pangan, peluang ada di sektor pertanian modern. Intinya, yang kaya di saat krisis adalah mereka yang mampu mengidentifikasi kebutuhan baru yang muncul dari kekacauan, lalu bergerak lebih cepat dari orang lain. Kalau kita telaah lebih dalam, sebenarnya ada pola psikologis yang menarik. Mayoritas orang memutuskan berdasarkan emosi kolektif, bukan logika individual. Ketika harga jatuh, rasa takut mendorong mereka menjual. Ketika harga naik, rasa serakah mendorong mereka membeli. Akhirnya, mereka selalu terlambat, membeli di harga mahal, menjual di harga murah. Sebaliknya, mereka yang kaya di saat krisis membalik pola ini, yaitu membeli saat murah karena orang takut, menjual saat mahal karena orang serakah. Sebuah logika sederhana, tapi sangat sulit dijalankan karena melawan emosi manusiawi kita. Sekarang mari kita simpulkan bagian ini. Orang-orang yang menjadi kaya di tengah krisis bukanlah sekedar beruntung. Mereka adalah kombinasi dari berani, rasional, berpengetahuan, dan cepat menangkap peluang. Mereka tidak ikut hanyut dalam emosi massa, melainkan menciptakan arus mereka sendiri. Itulah sebabnya jumlah mereka sedikit, tapi dampaknya besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa melatih diri untuk masuk ke kelompok kecil ini?
Jika kita amati lebih jeli, orang-orang yang justru kaya raya di tengah krisis biasanya bisa kita kelompokkan dalam beberapa kategori. Kategori pertama yaitu para investor cerdas. Mereka inilah yang sering kita dengar namanya, seperti Warren Buffett, George Soros, atau Ray Dalio. Apa yang membedakan mereka dari investor biasa? Sederhana, mereka tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan tidak terjebak oleh emosi. Saat orang panik menjual saham karena takut rugi lebih besar, investor cerdas justru melihat itu sebagai diskon besar. Analoginya seperti ketika mall besar mengadakan diskon 70%. Orang berbondong-bondong belanja. Tapi anehnya saat pasar saham atau properti diskon besar karena krisis, kebanyakan orang malah kabur. Investor cerdas melakukan sebaliknya. Mereka paham pepatah klasik, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Maka tak heran, krisis bagi mereka adalah ladang emas. Kategori kedua adalah inovator dan pengusaha visioner. Orang-orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau bahkan di Indonesia William Tanuwijaya dengan Tokopedia, mereka tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi menciptakan solusi baru yang dibutuhkan masyarakat saat situasi sulit. Saat pandemi misalnya, banyak perusahaan runtuh, tapi startup teknologi justru tumbuh karena mereka menjawab kebutuhan baru, yaitu belanja online, kerja jarak jauh, pembayaran digital. Jadi kalau investor kaya karena membeli di saat murah, inovator kaya karena menciptakan sesuatu yang relevan dengan kondisi krisis. Mereka membaca arah perubahan lalu meluncurkan produk atau layanan yang menjadi solusi. Bayangkan tanpa Zoom, tanpa marketplace online, tanpa layanan antar makanan, bagaimana orang bisa bertahan selama lockdown? Itulah mengapa pengusaha visioner justru melesat saat krisis, karena mereka hadir di momen paling dibutuhkan. Kategori ketiga yaitu para penimbun aset nyata. Ini kelompok yang sering luput dari perhatian, tetapi selalu ada di setiap krisis. Mereka biasanya orang-orang yang mengerti nilai intrinsik dari aset seperti emas, tanah, atau komoditas penting lainnya. Saat uang kertas merosot nilainya karena inflasi, para penimbun emas justru menikmati lonjakan harga. Saat properti turun karena panik jual, mereka membelinya lalu menunggu saat harga pulih. Contohnya bisa kita lihat di banyak negara yang dilanda hyperinflasi. Di Venezuela atau di Zimbabwe, ketika mata uang runtuh, orang-orang yang menyimpan emas atau properti tetap bisa mempertahankan kekayaannya. Bahkan di Indonesia, krisis moneter 1998 melahirkan banyak taipan properti karena mereka membeli tanah dengan harga murah saat orang lain terpaksa menjual. Kategori keempat adalah mereka yang bergerak di sektor kebutuhan dasar manusia. Inilah kelompok yang sering kali justru meraih keuntungan besar tanpa banyak sorotan. Bayangkan saat krisis pangan, siapa yang kaya? Para pengusaha beras, petani jagung, atau perusahaan logistik yang menguasai rantai distribusi. Saat krisis energi, siapa yang menikmati keuntungan? Perusahaan minyak, batu bara, dan energi alternatif. Saat pandemi, siapa yang kaya? Produsen masker, obat, vitamin, dan perusahaan farmasi. Artinya, selama mereka bergerak di sektor kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, energi, kesehatan, maka justru krisis membuat produk mereka semakin dicari. Bahkan ada pepatah bisnis klasik, jika ingin selalu untung, jual sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Sekarang mari kita deduksi lebih dalam. Apa benang merah dari semua kelompok ini? Jawabannya ada dua, mereka tahu cara membaca perubahan dan mereka berani bertindak ketika mayoritas tidak berani. Investor melihat perubahan harga, inovator melihat perubahan perilaku, penimbun aset melihat perubahan nilai uang, dan pebisnis sektor pokok melihat perubahan permintaan. Dengan kata lain, mereka semua bermain di ruang perubahan yang lahir dari krisis. Sementara mayoritas orang sibuk bertanya, bagaimana cara bertahan? Kelompok kecil ini bertanya, bagaimana cara memanfaatkan situasi untuk melompat lebih jauh. Tentu saja di balik itu semua ada kemampuan mental yang jarang dibahas. Orang-orang yang jadi kaya di tengah krisis biasanya punya kekuatan psikologis di atas rata-rata.
Mereka mampu menahan rasa takut, bahkan mampu mengubah rasa takut menjadi bahan bakar untuk analisis yang lebih tajam. Bukankah menarik bahwa kata krisis dalam bahasa Tionghoa ditulis dengan dua karakter? Satu berarti bahaya, yang lain berarti peluang. Dua sisi ini selalu ada. Mayoritas hanya fokus pada sisi bahaya, sementara minoritas yang cerdas justru fokus pada sisi peluang. Itulah mengapa hasil akhirnya sangat berbeda. Mari kita bawa ini ke ranah praktis. Jika Anda adalah orang biasa, apa yang bisa dipelajari? Pertama, jangan larut dalam kepanikan massal. Saat berita penuh dengan ketakutan, coba tanyakan pada diri sendiri, apa peluang tersembunyi di balik ini? Kedua, perkuat pengetahuan finansial. Krisis bukan waktu untuk menebak-nebak, tetapi waktu untuk mengandalkan data, sejarah, dan logika. Ketiga, mulailah dengan lingkup kecil. Jika Anda tidak punya modal besar untuk membeli perusahaan atau tanah, mungkin Anda bisa mulai dengan investasi kecil atau membuka usaha sederhana yang relevan dengan situasi. Ingat, Jeff Bezos pun memulai Amazon dari garasi. Yang terpenting adalah membaca arah perubahan dan bergerak cepat. Bayangkan Anda hidup di tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis moneter. Banyak orang bangkrut, harga-harga melonjak. Namun ada pula yang melihat peluang di sektor pangan dan properti. Mereka membeli aset yang terpaksa dijual murah, lalu menahannya. 20 tahun kemudian, aset itu melonjak nilainya berkali lipat. Pola yang sama berlaku hingga sekarang. Setiap krisis melahirkan jutaan orang yang jatuh miskin, tapi juga melahirkan ribuan orang kaya baru. Pertanyaan kritisnya, di sisi mana kita ingin berdiri? Pertanyaan retoris ini penting karena ia menguji pola pikir kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari mayoritas yang menyerah pada ketakutan, atau kita berusaha melatih diri untuk melihat peluang di tengah kekacauan? Tentu menjadi kaya saat krisis bukan berarti tanpa resiko. Tapi bukankah hidup itu sendiri penuh resiko? Perbedaannya, sebagian orang memilih resiko untuk bertahan hidup, sementara sebagian kecil lainnya memilih resiko yang bisa membawa mereka naik kelas secara finansial. Dan yang menarik, justru krisis seringkali mempercepat perjalanan itu. Jadi mari kita simpulkan tahap ini. Ada 4 tipe utama orang yang jadi kaya saat krisis, yaitu investor cerdas, inovator visioner, penimbun aset nyata, dan pemain di sektor kebutuhan pokok. Mereka berbeda bidang, tetapi memiliki pola pikir yang sama. Fokus pada peluang, bukan ketakutan. Mereka bertindak di saat orang lain ragu. Mereka mempersiapkan diri sebelum badai datang, dan mereka selalu menempatkan logika di atas emosi. Jika kita amati lebih teliti, rahasia terbesar dari mereka yang kaya di tengah krisis bukan hanya soal uang, modal, atau akses. Rahasia yang paling menentukan justru ada di cara mereka berpikir. Mentalitas mereka berbeda dari mayoritas. Di saat orang lain memandang krisis sebagai akhir dunia, mereka melihatnya sebagai permulaan. Psikologi inilah yang membuat mereka mampu mengambil langkah-langkah yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengendalian emosi. Mayoritas orang kalah dalam krisis bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan rasa takut. Rasa takut membuat orang bertindak irasional, menjual di saat seharusnya membeli, berhenti berusaha di saat seharusnya mulai. Para investor besar, pengusaha, visioner, dan penguasa aset tahu satu hal, yaitu pasar selalu bergerak dalam siklus. Ada masa naik, ada masa turun, ada euforia, ada kepanikan. Dan justru dalam kepanikan itulah harga aset seringkali jatuh di bawah nilai sebenarnya. Jika kita tidak mampu menahan diri, kita akan hanyut bersama arus massa. Tapi jika kita bisa berdiri tenang, kita akan melihat peluang yang tersembunyi di balik kepanikan itu. Coba kita renungkan, apa yang membuat Warren Buffett bisa membeli saham bank ketika hampir semua orang berlari menjauh? Apa yang membuat Elon Musk berani meluncurkan Tesla di tengah skeptisisme global tentang mobil listrik? Jawabannya adalah keyakinan berbasis logika, bukan emosi. Mereka menganalisis data, melihat tren jangka panjang, lalu bertindak berdasarkan fakta.
bukan bisikan ketakutan. Pertanyaannya, apakah orang biasa bisa melatih hal ini? Jawabannya, iya. Kita mungkin tidak bisa membeli perusahaan bernilai miliaran dolar, tapi kita bisa melatih diri untuk tidak terbawa arus emosi kolektif. Caranya sederhana, yaitu setiap kali rasa takut muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa takut ini berdasarkan fakta atau hanya persepsi? Apakah saya panik karena berita atau karena data memang mendukung? Latihan sederhana ini bisa mengubah cara kita mengambil keputusan. Strategi psikologis kedua adalah berpikir kontrarian. Artinya, berani mengambil posisi yang berbeda dari mayoritas. Ingat, mayoritas orang justru selalu salah di momen krusial. Mereka membeli di puncak karena terbawa euforia, lalu menjual di dasar karena dilanda panik. Orang-orang kaya di masa krisis selalu berpikir sebaliknya. Ketika orang panik menjual, mereka membeli. Ketika orang serakah membeli, mereka menjual. Prinsip ini sederhana, tapi eksekusinya sangat sulit. Karena kita harus melawan naluri dasar manusia yang ingin ikut arus. Maka untuk melatihnya, mulailah dengan hal kecil. Misalnya ketika harga saham atau properti jatuh, alih-alih panik, cobalah analisis. Apakah ini kesempatan untuk masuk? Atau ketika semua orang berbondong-bondong mengejar tren baru, cobalah berpikir, apakah tren ini masuk akal atau hanya gelembung sesaat? Strategi ketiga adalah berpikir jangka panjang. Krisis selalu membuat orang terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Mereka sibuk bertahan hari ini, besok, atau minggu depan. Padahal orang-orang kaya memandang krisis sebagai bagian dari perjalanan jangka panjang. Warren Buffett sering berkata, jika kamu tidak sanggup menahan saham selama 10 tahun, jangan pernah membelinya bahkan untuk 10 menit. Mindset ini yang membuat mereka bisa bertahan di tengah badai. Mereka tidak peduli dengan guncangan sesaat, karena mereka tahu arah besar ke depan. Mari kita ambil contoh nyata. Saat pandemi, harga saham perusahaan penerbangan jatuh bebas. Mayoritas orang berkata, selesai, maskapai akan bangkrut semua. Tapi orang-orang visioner melihat jangka panjang. Manusia tetap akan butuh terbang, tetap akan bepergian, maka mereka membeli ketika harga terjun bebas, lalu bertahun-tahun kemudian menikmati keuntungan besar ketika industri pulih. Strategi keempat adalah fokus pada solusi, bukan masalah. Ketika krisis melanda, mayoritas orang sibuk mengeluh. Harga naik, pekerjaan hilang, pasar runtuh. Tapi orang-orang kaya bertanya, masalah apa yang muncul dan solusi apa yang bisa saya tawarkan? Misalnya, ketika pandemi membuat orang takut keluar rumah, lahirlah bisnis jasa antar makanan, logistik, dan platform digital. Ketika krisis energi datang, lahirlah perusahaan energi terbarukan. Jadi, alih-alih tenggelam dalam masalah, mereka memposisikan diri sebagai solusi. Logika ini sederhana, di mana ada masalah besar, di situ ada peluang besar. Pertanyaan kritis untuk kita adalah, apakah kita melihat masalah hanya sebagai beban atau sebagai pintu masuk menuju peluang? Strategi kelima adalah mempersiapkan diri sebelum badai datang. Orang-orang yang sukses di krisis bukan hanya karena mereka hebat saat badai, tetapi karena mereka sudah siap jauh sebelumnya. Mereka punya dana darurat, punya pengetahuan, punya jaringan, dan punya strategi cadangan. Analogi mudahnya, jika kapal dilanda badai, kapal yang sudah disiapkan dengan pelampung, radar, dan peta tentu lebih mungkin selamat daripada kapal yang kosong. Jadi, jangan tunggu krisis datang baru panik mencari solusi. Mulailah menabung, belajar, dan membangun keterampilan bahkan di saat situasi normal. Karena ketika badai datang, hanya mereka yang siap yang bisa memanfaatkannya. Mari kita masuk ke tips praktis agar orang biasa bisa mulai meniru pola pikir ini. Pertama, belajarlah dari sejarah krisis. Lihat pola apa yang selalu berulang. Dari krisis 1929, 1998, 2008, hingga 2020, semua menunjukkan siklus yang mirip, yaitu kepanikan massal selalu menciptakan peluang bagi segelintir orang. Kedua, buat rencana keuangan yang tahan krisis. Misalnya, jangan taruh semua uang di satu tempat.
diversifikasi ke emas, saham, bisnis kecil, atau bahkan keterampilan yang bisa menghasilkan uang kapan saja. Ketiga, bangun kebiasaan membaca peluang di tengah masalah. Setiap kali ada berita buruk, coba tanyakan, peluang apa yang lahir dari sini? Jika harga beras naik, apakah ada peluang di sektor pertanian? Jika bahan bakar langka, apakah ada peluang di sektor energi alternatif? Jika orang panik kehilangan pekerjaan, apakah ada peluang di bisnis pelatihan online? Keempat, latih kesabaran dan disiplin. Orang kaya di masa krisis bukanlah mereka yang bergerak paling cepat tanpa arah, tetapi mereka yang sabar menunggu momen yang tepat, lalu disiplin mengeksekusinya. Kesabaran ini seperti nelayan yang menunggu ikan besar lewat, bukan memancing di setiap arus kecil. Dan kelima, bergaul dengan orang yang berpikiran maju. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengeluh, kita pun akan ikut mengeluh. Tapi jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang membicarakan peluang, kita akan mulai terbiasa melihat apa yang mereka lihat. Sampai di sini kita bisa melihat jelas, orang-orang yang kaya di tengah krisis bukanlah makhluk ajaib, tetapi mereka yang melatih diri untuk berpikir berbeda. Mereka melatih otak untuk melihat peluang di balik masalah, melatih hati untuk tenang di tengah badai, dan melatih tangan untuk bertindak ketika orang lain membeku. Dengan kata lain, mereka membentuk mentalitas anti-fragile, bukan hanya tahan terhadap krisis, tetapi justru semakin kuat karena krisis. Jadi, mari kita renungkan pertanyaan penting ini. Ketika krisis berikutnya datang, karena pasti akan datang memang cepat atau lambat, di sisi mana kita akan berdiri? Apakah kita akan menjadi bagian dari mayoritas yang panik? Atau kita akan melatih diri untuk menjadi bagian dari minoritas yang justru melesat lebih jauh? Dari semua yang sudah kita bahas, jelas bahwa krisis bukanlah akhir, melainkan sebuah persimpangan. Sebagian orang tersapu arus, sebagian lain bertahan dengan susah payah, tapi segelintir kecil justru melesat menjadi lebih kaya. Mereka bukanlah orang yang kebal dari masalah, melainkan orang yang mampu memandang badai dari perspektif berbeda. Di balik rasa takut, mereka melihat peluang. Di balik runtuhnya pasar, mereka melihat diskon besar. Di balik masalah besar, mereka melihat pintu masuk menuju inovasi baru. Dan justru karena perbedaan cara pandang itulah, hasil akhirnya begitu kontras. Ada yang kehilangan segalanya, ada pula yang melipat gandakan kekayaannya. Pertanyaannya sekarang, di sisi mana Anda ingin berada saat krisis berikutnya datang? Apakah Anda ingin ikut hanyut bersama mayoritas, panik tanpa arah, ataukah mulai melatih diri dari sekarang untuk melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain? Ingat, menjadi kaya saat krisis bukan berarti harus punya miliaran rupiah di rekening. Yang lebih penting adalah cara berpikir. Jika mindset Anda sudah benar, maka sekecil apapun langkah yang Anda ambil akan mengarah pada hasil yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika mindset salah, maka sebesar apapun modal Anda bisa habis dalam sekejap. Jadi, mari kita siapkan diri. Mulailah dengan membangun mental yang kuat, belajar dari sejarah, berani berpikiran berbeda, dan fokus pada solusi bukan masalah. Karena cepat atau lambat, krisis pasti akan datang lagi. Dan ketika itu terjadi, semoga Anda sudah bukan lagi bagian dari mayoritas yang panik, melainkan bagian dari minoritas yang justru siap melompat lebih jauh. Kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan. Subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya, dan tulis komentar Anda di bawah. Menurut Anda, peluang apa yang paling mungkin muncul dari krisis berikutnya? Saya sangat penasaran membaca jawaban Anda. Ingat, diskusi yang sehat bisa jadi langkah awal menuju pola pikir yang lebih maju. Karena pada akhirnya, bukan krisis yang menentukan masa depan kita, melainkan cara kita merespons krisis itu sendiri. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.